sekolah minggu. Hai. Selamat pagi. Pagi. Jumpa lagi dengan saya, Lause Gitli. Lause Junita. Lause Eka. Oke, sebelum kita mulai ibadah online kita ini, kita bersatu dulu dalam doa. Ikuti Lause ya. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Untuk napas kehidupan dan keselamatan yang Kau berikan pada kami. Tuhan Yesus, kami mau datang ke hadapan-Mu untuk memuliakan dan memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang hidup. Amin. Nah, anak sekolah minggu, kita bawakan pujian kita, Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, anak-anak Lause, masih semangat kan kita memuji Tuhan? Masih dong. Nah, kita bawakan lagi sebuah pujian, Ada Sobatku yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus
Nah, anak-anak Lause, kita bawakan lagi sebuah lagu Kalau Kau Senang Hati. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. Kalau kau senang gerakan kakimu. Kalau kau senang gerakan kakimu. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang gerakan kakimu. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la
Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati bilang amin. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang amin. If you're happy and you know it, say amen. If you're happy and you know it, say amen. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, say amen. Nah, anak-anak Lause, kita bawa lagi sebuah pujian. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
Lause, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bawakan lagi sebuah pujian Lingkupiku. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya pagi hari ini? Iya, semangat, sukacita, bahagia. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang pagi hari ini, anak-anak Lause, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semuanya sudah siap ya. Sudah duduk manis. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami bersuka cita karena kami boleh beribadah kepada Tuhan meskipun kami masih beribadah secara online. Tuhan Yesus berkati ibadah kami pada pagi hari ini, terutama dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Ajar kami untuk duduk tenang, ajar kami untuk berkonsentrasi, dan juga kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, Lause mau sampaikan tema pada pagi hari ini adalah Musa diutus Tuhan. Terambil dari Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai pasal 3 ayatnya yang ke-12. Ya. Nah, pada pagi hari ini Lause mau tanya. Pernah tidak kita berdoa sama Tuhan? Tuhan Yesus, tolong saya supaya saya bisa sembuh. Atau Tuhan Yesus, tolong mama
mama sedang sakit supaya ada orang yang supaya Tuhan menyembuhkan. Siapa yang pernah berdoa seperti itu? Ada? Wah, ada ya. Nah, atau mungkin kita pernah berdoa untuk papa kita, saudara kita, teman kita yang sakit, dan akhirnya Tuhan menolong lewat siapa? Lewat dokter, lewat perawat, atau lewat orang lain yang diutus Tuhan untuk apa? Untuk menolong kita, atau untuk menolong orang yang kita doakan supaya sembuh misalnya ya. Jadi Tuhan bisa mendengar doa kita, Tuhan bisa menjawab doa kita lewat siapa? Lewat orang lain supaya kita bisa tertolong. Nah, pada pagi hari ini Lause mau bercerita tentang siapa? Tentang sebuah bangsa yang besar, namanya bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini hidup di negara Mesir ya, hidup di tanah Mesir di bawah pemerintahan Raja Fir'aun. Nah, kalau kita masih mengingat kenapa bangsa Israel pada waktu itu jadi tinggal di tanah Mesir, karena masih ingat cerita Yusuf. Nah ya, Yusuf yang akhirnya dia dibuang, terus akhirnya dia bekerja untuk Fir'aun ya, dan Fir'aun mengangkat Yusuf karena dia bisa mengartikan mimpi. Dia diangkat menjadi tangan kanannya Raja Fir'aun, dan Yusuf mendapat jabatan di mana? Di tanah Mesir. Nah, rupanya masih ingat Yusuf dan keluarganya tinggal di tanah Mesir. Mereka menikmati makanan yang berlimpah, meskipun di daerah lain kelaparan, tetapi di tanah Mesir Yusuf menyediakan makanan. Dan akhirnya bangsa Israel ya tinggal di tanah Mesir setelah berpuluh-puluh tahun. Yusuf keluarganya bertambah banyak, dan akhirnya bangsa Israel menjadi banyak di tanah Mesir. Nah, pada waktu itu Fir'aun itu kan selalu berganti-ganti. Sampai akhirnya Fir'aun ini tidak lagi mengenal jasa Yusuf ya, yang adalah bangsa Israel. Nah, karena bangsa Israel bertambah banyak di tanah Mesir, jadi Raja Fir'aun berpikir, waduh, gawat ini. Kenapa gawat? Karena bangsa Israel bisa memberontak, bisa melawan Fir'aun, dan mereka bisa menduduki kerajaan. Jadi Raja Fir'aun ini berpikir bagaimana menyingkirkan bangsa Israel, bagaimana menaklukkan bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel diperbudak menjadi budaknya orang-orang Mesir. Mereka harus bekerja, dipaksa, dan mereka tidak mendapatkan upah yang layak. Namanya seorang budak ya. Nah, pada waktu itu bangsa Israel menyembah Allah, ya kan? Allah yang kita sembah. Nah, mereka lah berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Apa yang mereka doakan? Mereka berdoa supaya Tuhan menolong mereka dari perbudakan Raja Fir'aun. Mereka berdoa, Tuhan tolong. Karena setiap hari mereka mendapat siksaan, mendapat tekanan. Akhirnya mereka tidak kuat lagi tinggal di tanah Mesir. Nah, waktu mereka berdoa, Tuhan dengar tidak? Iya, dengar. Tuhan mendengar jeritan orang-orang Israel. Tuhan mau menolong mereka. Caranya bagaimana Tuhan menolong? Lalu Tuhan memperhatikan ada seorang yang namanya Musa. Nah, Musa ini pada waktu itu dia bekerja menggembalakan kambing domba milik mertuanya yang bernama Yitro. Nah, waktu itu Tuhan mau mengutus Musa. Caranya bagaimana? Ketika Musa menggembalakan kambing domba mertuanya, rupanya dia melihat sesuatu, penglihatan yang ajaib. Apa itu ya, Lause? Nah, rupanya ada semak berduri, semak-semak yang terbakar. Nah, semak-semak ini terbakar. Nah, biasanya kalau semak terbakar, apa yang terjadi?
Apakah semaknya dimakan api atau tidak? Pasti dimakan api karena apinya makan semak-semaknya itu. Tetapi yang anehnya, Musa melihat semak itu berapi tapi tidak dimakan api, tetap utuh. Akhirnya dia menghampiri semak itu, dia ingin tahu apa yang terjadi di sana. Nah, ketika mulai Musa mendekati semak api yang tidak terbakar itu, lalu datanglah suara Tuhan kepada siapa? Kepada Musa. Hai Musa, tanggalkanlah kasutmu karena tanah ini adalah tanah yang kudus. Rupanya Musa tahu bahwa yang berbicara itu adalah Allah Israel. Allahnya Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, ya, leluhurnya Musa. Dan Musa pun meninggalkan kasutnya dan Musa pun menutup matanya, menutup wajahnya karena dia tahu dia tidak boleh memandang Allah yang kudus. Lalu Allah memerintahkan apa? Memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel yang diperbudak. Tuhan sudah mendengar semua jeritan bangsa Israel dan Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel ini dari tangan Firaun. Tetapi jawab Musa bagaimana? Aduh, Musa berkata, aduh, siapakah aku ini sehingga aku layak menghadap Firaun. Jadi Musa merasa ragu-ragu karena dia pekerjaannya apa waktu itu? Dia hanya penggembala kambing domba. Sedangkan Firaun adalah seorang raja yang kuat. Bagaimana bisa Musa merasa dia sanggup melawan Raja Firaun? Tentunya Musa tidak percaya kalau dirinya bisa melawan Raja Firaun, membebaskan bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata apa? Bukankah aku yang menyertai engkau? Nah, Tuhan katakan bahwa kamu gak boleh ragu-ragu Musa. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Musa. Ya, jadi Bapak Musa mendapat perintah dari Tuhan supaya dia membebaskan bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Lause? Siapa yang mau diutus Tuhan seperti Musa menolong orang lain, membebaskan orang lain misalnya ya? Ada yang mau diutus Tuhan untuk menjadi berkat, menolong orang lain? Angkat tangannya. Iya, semua pasti ingin ya kan? Kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, tapi kadang kita rasa ragu-ragu. Aduh, aku kan masih kecil. Bisa nggak ya menolong orang lain? Bisa ya, kita bisa menolong teman kita. Mungkin ada teman kita yang berdoa, Tuhan tolonglah, aku hari ini tidak punya teman, ya kan? Mungkin dia di sekolah dijauhi teman-temannya. Nah, kita bisa menjadi teman yang baik buat dia, ya kan? Tuhan mengutus kita menjadi berkat untuk menjawab doanya. Atau mungkin ada orang lain yang berdoa, Tuhan, hari ini saya nggak punya uang jajan, nggak punya makanan, bekal. Nanti kalau kita sekolah, mungkin kita digerakkan hati kita lihat ada teman kita yang hari itu nggak bawa bekal atau nggak punya makanan, kita bisa berbagi dengan dia. Meskipun kita nggak dengar doanya ya kan, dia berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan mendengar dan Tuhan menggerakkan hati kita untuk menjadi berkat buat teman kita ya. Jadi perbuatan-perbuatan baik kita dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menolong orang lain. Jadi jangan kita merasa kecil hati kalau kita masih kecil, atau kita merasa saya kan bukan apa-apa seperti Musa tadi ya kan. Nah, kita meskipun masih kecil, kita bisa menjadi berkat, kita bisa diutus Tuhan menjadi jawaban doa orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang mau?
Semuanya pasti mau ya. Oke, kita mau ayat hafalan dari Yesaya 6 ayatnya yang ke-8. Yesaya 6 ayat 8. Lause mau membacakannya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya, jadi di sini ada panggilan Tuhan. Siapa yang mau diutus? Siapakah yang mau pergi menjadi berkat buat orang lain ya? Siapa yang mau? Semua mau. Amin. Kiranya kita anak-anak yang luar biasa bisa menjadi berkat buat orang lain juga. Diutus Tuhan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh melihat Musa diutus Tuhan untuk menjadi berkat untuk bangsa Israel. Tuhan sudah mendengar doa bangsa Israel dan Tuhan menjawabnya melalui Musa. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Demikian kami juga Tuhan, meskipun kami masih kecil, masih anak-anak, kami juga mau belajar untuk menjadi berkat, mau menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, buat orang tua kami, buat saudara kami, buat teman kami, buat tetangga kami, buat siapapun juga Bapa. Terima kasih, mampukan kami menjadi anak-anak terang yang memberkati orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Nah, anak-anak Lause, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau doa Bapa kami dan Bapa terima kasih. Kita mulai ya. Bapa, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak Lause, sampai jumpa lagi kita ibadah online minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Salam, dah.